Salam jumpa umat Allah yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno. Apa kabar saudara sekalian? Doa dan harapan saya, saudara menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati berkat yang Allah limpahkan sebagai orang yang terberkati. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami situasi yang begitu pahit. Karena tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat, ditinggalkan oleh orang yang kasih. Bukan hanya satu, tetapi bisa 2, 3. Mungkin di antara kita ada yang sedang dalam kondisi terburuk. Sebab apa yang begitu berharga yang ada dalam genggaman kita, dalam waktu yang sekejap semuanya sirna. Sakit, ya. Pahit, ya. Dan oleh karena itu doa saya, kiranya Tuhan menjamah saudara dan memberkati saudara. Izinkanlah kali ini saya ingin berbagi cerita dan juga berbagi perenungan. Saya berbagi cerita tentang seorang pemburu yang sedang mendapatkan buruhannya seekor kera dalam kondisi yang hidup. Oleh karena itu dia mencari dan belanja kacang, kemudian dia mencari dan mencoba menemukan satu toples yang memiliki mulut yang kecil yang cukup hanya untuk tangan kecil saja masuk. Dan kemudian dia mencari tali yang cukup kuat. Setelah dia mendapatkan kesemuanya itu, dia masuk ke hutan, ke tempat di mana biasanya kawanan kera itu berada. Dia ikatkan toples itu pada sebatang pohon yang kuat, dan kemudian dia isi toples itu dengan kacang. Dan sisa kacang itu kemudian ditaburkan di sekitar toples. Dia letakkan toples itu tempat yang strategis. Dan setelah itu dia mengambil jarak yang cukup untuk bisa memantau kondisi yang ada. Tak berapa lama kemudian kawanan kera itu datang, turun, dan mulai mengambil kacang yang ada, menikmati kacang yang ada. Ada yang kemudian mengambil toples dan melihat di sana ada kacang, dituangkanlah, dan keluarlah kacang itu, dan dinikmati, dan menikmati rasa yang enak dalam kacang itu. Maka kemudian ada yang tergerak dan tertarik untuk mengambil lebih. Itulah sebabnya tangan itu dimasukkan dalam toples itu sedemikian dalam untuk dia bisa meraih dan mendapatkan segenggam kacang itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mendapatkan segenggam kacang, dia tak bisa menarik tangannya keluar dari mulut toples. Saudara yang kasih Yesus Kristus, takut, gelisah, berupaya sedemikian keras untuk menarik tangan itu, tetapi ternyata tak bisa. Kawanan kera yang lain mulai mengalami kebingungan. Dalam kondisi yang seperti inilah kemudian pemburu itu keluar dari persembunyiannya dan menangkap kera yang ada, sementara yang lainnya lari tunggang langit. Saudara yang kasih Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kera itu tak bisa lepas dari mulut toples karena genggaman yang berisi kacang yang nikmat itu. Dan bukankah ada banyak kali karena kenikmatan, karena kedamaian, karena kebahagiaan, karena sukacita yang pernah kita nikmati, tak pernah kita izinkan untuk jauh dari kehidupan kita, membuat kehidupan kita ketika berada dalam pergumulan, berada dalam kesulitan, sedemikian mudah menjadi lemah, terpukul. Berapa banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihi, mengalami duka cita yang begitu dalam, bahkan membutuhkan waktu yang begitu lama.
Karena relasi mereka begitu intens, relasi mereka begitu dekat. Ada masa-masa indah yang pernah mereka alami dengan luar biasanya. Dan dalam kurun waktu yang begitu singkat, semuanya sirna. Itulah yang menyakitkan. Itulah yang membuat mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang pahit itu. Adakah yang sedang mengalami kondisi yang seperti itu? Mari kita memperhatikan bacaan kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Sebuah kisah tentang Raja Daud yang menarik untuk kita renungkan. Raja Daud yang jatuh cinta terhadap Batseba, yang kemudian mendapatkan anak dalam hubungan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Allah itu. Dan anak itu kemudian mengalami sakit yang cukup parah. Daud berupaya sedemikian rupa untuk anak itu bisa pulih. Dia berdoa kepada Allah, dia berpuasa, dia tidur di lantai dengan sebuah pengharapan bahwa Allah mendengarkan doanya. Dia melakukan itu meskipun orang-orang sekitarnya menasihati dia untuk tidak melakukan itu. Tetapi dia abaikan kesemuanya itu karena dia ingin supaya Allah mendengarkan jerit dia. Allah mau menjawabnya. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-18, pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Anak yang diperjuangkan itu pada akhirnya mati. Dan apa yang terjadi? Tak ada yang berani memberitahukan kepada Daud bahwa anaknya telah mati karena mereka takut bahwa Daud akan mencelakakan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ternyata Daud melakukan hal yang di luar dugaan mereka. Di dalam bacaan kita tadi, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-20, dikatakan di sana, lalu Daud bangun dari lantai, yang mandi dan berurat dan bertukar pakaian, yang masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sulit dipahami? Semasa anak itu hidup dalam kondisi sakit, dia berpuasa, dia berdoa, dia tidak menikmati hidupnya itu demi anaknya supaya bisa mendapatkan belas kasihan dari Allah. Tetapi ketika anak itu mati, justru Daud melakukan yang tak pernah dibayangkan oleh orang-orang, yaitu bangkit dari tanah dan kemudian mandi dan kemudian makan. Itulah sebabnya mereka mempertanyakan. Dan jawaban Daud menarik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus. Dalam ayat 22, Daud mengatakan demikian. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Inilah respon Daud. Apa yang kita temukan di sana? Daud melepaskan anak itu dalam keikhlasan. Dia sadar diri sebagai orang yang telah berupaya sedemikian rupa. Dan nampaknya Allah tak berkenan. Oleh karena itulah maka kemudian dia lepaskan dalam keikhlasan anaknya kembali kepada Sang Penciptanya. Itulah yang membuat Daud bisa melanjutkan kehidupannya. Itulah yang membuat Daud bisa kembali menikmati kasih setia Allah. Itulah yang membuat Daud bisa melihat bahwa Allah tetap ada dalam kehidupan dia. Melepaskan dalam keikhlasan. Di dalam itulah ada pemulihan. Melepaskan dalam keikhlasan. Di dalam itulah ada damai sejahtera yang sempat hilang karena duka, karena malapetaka, karena kehilangan orang yang kita kasih. Melepaskan dalam keikhlasan itulah yang membuat kita boleh melihat bahwa Allah tetap ada dan berkarya.
Maukah kita melepaskan orang yang kita kasihi, yang kembali kepada Tuhan dalam keikhlasan? Maukah kita melepaskan apa yang begitu berharga yang ada dalam genggaman tangan kita ketika Tuhan menghendakinya? Apakah kita mau melepaskan dalam keikhlasan masa-masa yang indah yang kemudian sirna karena pandemi yang ada ini? Melepaskan dalam keikhlasan apa yang sempat hilang waktu lalu, bisa kita dapatkan sekarang. Kedamaian, kehangatan cinta kasih Allah, berkat Allah. Mari kita lepaskan di dalam keikhlasan sesuatu yang sekarang ini tak lagi bisa kita ubah, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita dan menikmati kebaikan demi kebaikan yang sejatinya tetap Tuhan sediakan atas kita. Mari kita lepaskan di dalam keikhlasan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Engkau tahu ya Tuhan, ada banyak di antara kami sedang mengalami pergumulan yang hebat. Pergumulan yang tak pernah dibayangkan. Kenyataan pahit yang tak pernah diinginkan. Yang sekarang ini nyata di dalam hidup ini. Menjadi semakin sulit ya Tuhan, karena kami sedemikian erat menggenggam kenikmatan, menggenggam kebahagiaan, menggenggam sukacita. Yang sekarang ini memang tak lagi ada dalam kehidupan kami karena kondisi yang ada. Dan justru karena genggaman kami terlalu erat dan tak mau melepaskan itulah ya Tuhan, ada banyak kali membuat kami semakin terpuruk. Ajarkanlah kami belajar dari Daud. Ajarkanlah kami belajar ya Tuhan untuk melepaskan apa yang ada dalam genggaman kami itu dan mengizinkan Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Agar damai sejahtera-Mu yang telah Engkau anugerahkan atas kami, kembali kami dapat nikmati. Agar berkat-Mu yang terus Engkau curahkan atas kami, dapat kembali kami lihat dan kami rasakan. Agar kami boleh menjalani dan melanjutkan perjalanan hidup kami dengan penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera, penuh kemantapan. Tuhan, saat ini kami berdoa. Berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang lain yang sedang terpapar sakit, atau bahkan juga mereka yang sedang dalam kondisi sekarat. Tuhan, tolonglah mereka. Berilah kepada mereka kekuatan iman, kesabaran, dan ketabahan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah keluarga yang ditinggalkan di rumah demi tugas yang sedang mereka kerjakan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk berdiri di atas kebenaran. Sehingga biarlah ya Tuhan, dengan sikap itulah, maka keamanan bangsa ini dapat terjaga dengan baik dan bangsa ini boleh bergerak maju ke depan dengan begitu indahnya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa. Tuhan, tanamkanlah kepada mereka takut kepada Engkau melebihi apapun. Tanamkanlah kepada mereka ya Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau pilih khusus untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohonkan juga berkat-Mu atas mereka yang dengan sungguh-sungguh berdedikasi mengerjakan kepercayaan-Mu itu. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun Engkau tempatkan, khususnya untuk gereja Kristen Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati gereja-Mu ini sehingga menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi mitra-Mu untuk melahirkan karya layanan yang menguatkan dan menghibur. Mampukanlah gereja-Mu ya Tuhan untuk terus berkarya dan tak berhenti dalam sebuah ratapan. Mampukanlah gereja-Mu ya Tuhan
untuk mempersaksikan kehadiran dan karya-Mu dalam hidup mereka berjemaat. Kami percayakan setiap pekerjaan kami, kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya cinta kasih-Mu terhadap kami tak akan pernah berhenti dan berkekurangan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin.